Kalau sebelumnya kita udah pernah bikin ini ya, motor operasional buat Warkop Polim. Nah, di episode kali ini agak mirip-mirip juga, masih restoran juga. Ini restoran salah satu yang lagi viral, atau masih viral nih cuy ya. Yaitu, bagian pertama yang kita garap ketika motornya udah sampai di Katros adalah... Jadi ceritanya kenapa Katros bisa dapet orderan, bisa dapat request untuk ngebikinin motor operasionalnya Aldis Burger, tidak lain dan tidak bukan gara-gara ini. Balik lagi di channel Tank Katros, yo. Di episode kali ini agak spesial nih cuy. Sebab kali ini Katros kedapetan project untuk ngemodif lagi-lagi motor kargo, lagi-lagi motor operasional, lagi-lagi buat restoran juga. Kalau sebelumnya kita udah pernah bikin ini ya, motor operasional buat Warkop Polim yang ini. Nah, di episode kali ini agak mirip-mirip juga, masih restoran juga. Ini restoran salah satu yang lagi viral, atau masih viral nih cuy ya. Yaitu Aldis Burger. Jadi ceritanya kenapa Katros bisa dapat orderan, bisa dapat request untuk ngebikinin motor operasionalnya Aldis Burger, tidak lain dan tidak bukan gara-gara ini. Tolong Bang Ateng, modifin motor gua nih Bang, motor Gear Ultima ini, biar makin pas buat operasional Aldis Burger. Waktu gue main ke Yamaha, sebenarnya gue sempat ketemu sama Mas Aldi Tahera juga ya. Cuman di situ belum sempat ngomongin motor, sampai akhirnya gue posting foto yang ini. Dan akhirnya di situ Gayung pun bersambut. Dari Yamaha sendiri pengen kolaborasi sama Aldis Burger untuk bikin motor custom, lebih tepatnya motor operasional untuk Aldis Burger. Nggak pakai lama, akhirnya langsung lah gua buatin desainnya. Basic motornya ini diambil dari Yamaha Gear Ultima. Dan desainnya itu konsepnya gue bikin simple, karena biar gimana pun juga, si Yamaha Gear Ultima ini kan udah jadi sebuah motor matic yang tangguh gitu kan. Jadi nggak perlu dirombak banyak untuk jadi motor operasional. Yang kurang lebih desainnya seperti ini. Ubahan simple banget, dimana bagian kayak kakinya kita pasangin wheel dop, ada beberapa penggantian part aftermarket juga kayak shockbreaker depan, body-bodinya kita pasangin livery khusus buat Aldis Burger, dan yang pastinya ada front rack buat bawa barang dan back rack plus box yang gede banget, karena si Aldis Burger itu punya menu burger yang jumbo kan, yang gede kan, jadi boxnya juga harus dipasangin yang jumbo juga. Nah, sebelum gue ajak kalian untuk ngelihat hasil akhirnya, gue mau ngajak kalian untuk gue jelasin dulu nih proses pembuatan atau penggarapan motor Aldis Burger ini yang udah dilakukan sama tim Katros beberapa minggu lalu. Let's go, kita mulai. Bagian pertama yang kita garap ketika motornya udah sampai di Katros adalah kaki-kakinya dulu nih cuy. Lebih spesifik adalah bagian shockbreaker depan. Untuk suspensi depannya, bawaan standar tuh kita ganti dengan produk aftermarket. Tujuannya biar looks di bagian depannya itu kelihatan lebih padat juga. Nah, untuk shockbreaker ini gue percayain sama VND. Sebenarnya mereka ngeluarin beberapa pilihan warna untuk suspensi depannya. Cuman di sini gue pilih yang warnanya netral aja. Untuk proses pemasangannya sendiri sebenarnya nggak terlalu masalah. Walaupun sebenarnya ini bukan buat Yamaha Gear ya, tapi buat Yamaha Mio. Karena suspensinya ini bukan buat Yamaha Gear tapi buat Yamaha Mio, otomatis ada beberapa parts juga yang ikutan kita harus custom, yaitu dudukan kepala babi atau kaliper rem depannya. Untuk pembuatan bracketnya nggak terlalu ribet sih ya, kita cuma pakai plat bahan besi aja yang menyesuaikan dudukan di shockbreaker yang baru dengan dudukan di kepala babi yang baru. Kita sesuaikan supaya bisa kepasang di disc brake bawaannya Yamaha Gear. Parts kedua yang kita pasangin masih di bagian kaki juga, di seputaran roda, yaitu wheel dop. Sejatinya di motor ini sebenarnya kita masih tetap mengandalkan ban standar, bahkan velg bawaan standar. Cuman di sini gue pikirin gimana caranya supaya looks-nya itu kelihatan berbeda jauh. Yang otomatis gue pasangin wheel dop. Di beberapa project gue juga sebenarnya udah banyak banget ya untuk motor-motor matic yang dipasangin wheel dop. Dan wheel dop ini sebenarnya kita custom bikin sendiri, bahannya pakai fiber. Untuk pemasangannya sebelum kita finishing, kita coba pasang dulu di velgnya, kita sesuaikan dengan ukurannya, kita pasangin baut, dan terutama kita bikinin lubang juga buat supaya pentil bannya gampang diakses. Untuk wheel dop ini kita pasang di bagian roda depan dan roda belakang. Kaki-kakinya udah beres. Sekarang kita naik ke bagian bodi. Di sini bagian bodinya yang paling signifikan kelihatan berubah adalah bodi depannya.
Bagian bodi depan ini kita bikin full custom. Jadi bagian depan bodi standarnya si Yamaha Gear ini udah sama sekali kita nggak pakai lagi dan kita pasangin bodi flat baru. Bentuk bodinya kita bikin rata banget, kita bikin pesek di bagian depannya. Sengaja, kenapa? Karena di bagian depan itu nanti bakal kita pasangin front rack dan headlamp yang baru. Untuk bodi ini kita bikin bahannya pakai fiberglass, ngemolding dari bodi lamanya. Cuman ya bedanya itu tadi, dibikin lebih pesek buat dudukan lampu yang baru. Supaya bodi flat yang baru ini bisa kepasang, tentu kita juga harus bikinin bracket yang baru. Bracketnya posisinya ada di bagian hidung atau bagian bawah setang. Bodi depannya beres, lanjut ke bagian front rack-nya nih cuy. Untuk bagian front rack ini sebenarnya gue terinspirasi dari model Yamaha Gear yang versi JDM. Cuman versi itu udah pernah gue bikin di motornya Warkop Polim, Gopar, dan motor personal gue. Nah, untuk motor project di Aldisberger ini gue pengen sesuatu yang beda. Akhirnya gue coba ngedesain lagi front rack yang baru yang modelnya itu bukan terinspirasi dari motor Yamaha Gear atau motor manapun gitu kan. Untuk pipanya sendiri kita pakai pipa ukuran 18 mm. Ini bukan pipa isi ya, tapi pipa beneran pipa bolong yang tebalnya kurang lebih sekitar 1 mm. Nggak terlalu tebal, kenapa? Karena pertimbangannya gue pengen front rack ini gimana caranya ketika udah dipasang itu nggak terlalu berat. Karena selain front rack juga bakal ada lampu depannya juga yang kita pasangin dengan ukuran 5,75 inci. Untuk lampu depannya ini produk aftermarket, sebenarnya buat motor-motor cafe racer, tracker pada umumnya ya, karena ukurannya 5,75. Cuman di sini kita pasangin di bagian depan Yamaha Gear-nya. Kalau gua nggak salah hitung, front rack ini harusnya bisa ditaruhin barang atau menanggung beban itu kurang lebih 10 kg. Kalau lebih dari itu ya gua nggak tanggung jawab. Tapi kalau masih di bawah 10 kg, harusnya aman, tentram, damai. Tenang dulu, masih belum selesai, masih ada beberapa parts lagi yang kita pasangin. Tadi dari depan front rack, sekarang kita pindah ke belakang, yaitu back rack. Untuk back rack ini jujur kemarin sempat agak bingung bikinnya. Kenapa? Karena ukurannya, ini kan back rack sebenarnya pengen kita pasangin box nantinya gitu kan, rear box. Nah, rear box yang itu memang ukurannya besar, otomatis back rack-nya juga harus besar. Yang jadi pertimbangan adalah back rack yang kita bikin ini menganut skema slider. Jadi bisa ditarik mundur ketika pengen ngebuka bagian jok. Karena si gear ini kan isi bensinnya lewat bawah jok kan. Jadi nggak bisa dibikin mati gitu cuy. Jadi kalau kalian lihat untuk back rack-nya sendiri ini ukurannya memang agak besar, mengikuti bentuk boxnya yang juga kita bikin jumbo. Untuk teknis pembuatan sebenarnya kita bikin pakai plat strip di sisi kiri dan kanannya. Ini yang berfungsi sebagai slider dan bagian tengahnya kita bolongin dan kita colok baut gitu ya kiri dan kanannya. Dan untuk bagian atasnya itu kita pakai pipa besi juga, tapi nggak terlalu tebal supaya hasil akhirnya nggak terlalu berat. Akibat pembuatan back rack yang pakai box gede banget, otomatis bagian joknya juga harus dimodifikasi cuy. Untuk bagian jok ini ya, sebenarnya gue punya konsep itu pengen dibikin seolah-olah kelihatan double seat. Makanya di bagian tengahnya itu gue kasih jahitan lagi supaya kelihatan seolah-olah bagian depan sama bagian belakangnya itu terpisah cuy. Material jok ya untuk bagian plastiknya itu tetap kita masih pakai bawaan standar, cuman untuk busanya itu kita rombak habis lagi. Apalagi kulitnya, bawaan standar kulitnya udah nggak kita pakai, kita ganti semua pakai MB Tech. Bagian terakhir yang juga kita modifikasi adalah bagian body-bodinya nih cuy. Lebih tepatnya adalah grafis bodinya. Menurut gua salah satu kunci dari motor ini supaya kelihatan outstanding adalah pemilihan grafisnya yang harus unik.
Seperti kalian lihat tadi ya, untuk desain grafis bodinya akan jadi seperti ini. Dan setelah gue ngobrol sama tim, kita sepakat untuk pakai produk Belkot untuk di project kali ini cuy. Mulai dari catnya sampai finishingnya. Untuk grafis bodinya sendiri, ini bukan tim Katros yang ngerjain ya, tapi teman-teman dari 3D Painting. Gue suka banget sama hasilnya, finishing bodinya itu ngedok jadi berkesan gak norak, apalagi pilihan warnanya itu kan abu-abu sama kuning. Kalau dicat glossy jadinya agak-agak cewawau sih ya. Tapi karena dia ngedok, jadinya tetap ada unsur-unsur jaimnya gitu cuy. Dan untuk grafis-grafisnya, font-fontnya, detail-detail gambarnya, gue juga ngeliat hasilnya rapi banget. Thank you banget Belkot, thank you banget 3D Airbrush. Yoyoy. Ya itu dia progres pembuatan dari motornya Aldis Burger ini ya. Nggak semuanya gue ceritain, ada detail-detail beberapa juga yang nggak sempat divideoin. Tapi daripada kalian penasaran, mendingan langsung aja kita lihat. Ini dia, Yamaha Gear Ultima by Katros Garage Special Edition Aldis Burger. Yoyoy. Di depan gue ini udah ada satu unit Yamaha Gear Ultima yang udah selesai dimodifikasi special build for Aldi Burger. Yoi. Nah, seperti apa detail ubahannya yang tadi udah gue jelasin ya. Dan sekarang kondisi terpasang. Langsung aja kita lihat pertama di bagian kaki-kakinya dulu nih cuy ya. Untuk lingkar roda depan dan belakang, suspensinya nih khususnya, ini udah diganti. Kita udah nggak pakai bawaan standar lagi dan sekarang kita udah pakein VND. Sebenarnya VND itu nggak ngeluarin sok depan yang model kayak gini untuk si Yamaha Gear ya. Nah, ini kita pakai aslinya untuk Yamaha Mio. Diameter asnya tuh sama, cuma bedanya panjang asnya tuh beda aja. Lebih panjang punya Yamaha Mio kalau dipasang di Yamaha Gear ini. Otomatis kita harus mendekin bagian pere lagi supaya dapat ratanya motornya gitu. Jadi di depan itu nggak lebih tinggi gitu kan. Terus karena kita pakai aslinya ini buat Mio, ada beberapa part juga yang harus kita ubah, yaitu dudukan disc brake-nya atau dudukan kepala babinya nih cuy. Nah, kita bikinin baru lagi supaya kepala babinya bawaan Yamaha Gear ini bisa kepasang. Gue suka banget sih ya sama desain secara keseluruhan bentuk dari shock breaker depannya. Karena di bagian depannya ini ada aksen tabung-tabungan. Bikin motor ini jadi kelihatan lebih berisi, lebih bulky juga, lebih padat gitu ya. Sekaligus kelihatan lebih sporty. Nah, bagian velgnya sendiri sebenarnya kita masih pakai bawaan standar kalau kalian lihat ya. Termasuk sama bannya juga karena emang ini jatuhnya motor operasional. Cuman biar lebih eye-catching, kita pasangin wheel dop. Wheel dopnya custom, bahannya fiber seperti ini ketika sudah terpasang. Dan untuk grafisnya sendiri kita pilih warna dasarnya itu kuning dan ada tulisannya Aldis Burger. Yoi. Ini set ya depan dan belakang gitu. Dari bagian roda kita masuk ke bagian bodi. Kalau kita ngomongin bodi, bagian bodi depan ini adalah bagian yang paling banyak dirombak dan yang lumayan paling sulit nih cuy ya. Kenapa? Karena bagian bodi depan ini kalau kalian lihat, itu bawaan standarnya kita udah nggak pakai lagi. Dimana bodi depannya si Yamaha Gear ini asli ada lampunya ya. Nah itu segelondongan kita lepas semua dan kita pakein bodi depan yang flat kayak gini ya. Untuk desain bodi depannya sendiri ini bahannya dari fiber. Dan di bagian depan bodinya sendiri seperti kalian lihat, ini udah gue pasangin juga front rack yang kemarin dibikin sama tim Katros. Front rack-nya two piece, jadi di bagian atasnya ini bisa dilepas nih yang bagian panjang ke depannya kalau misalnya lagi nggak mau bawa barang. Nah, sengaja kita tambahin extender di bagian atasnya ini supaya bisa maksimalin bawa barang kalau di bagian box belakangnya itu kurang gitu kan. Dan untuk bawa barangnya di bagian depan ini mungkin bisa menampung atau membawa berat beban sampai 10 kg. Jadi harusnya cukup nih buat bawa bahan makanan tambahan kan. Kalau di belakang lagi kurang, habis ke pasar, nggak bisa taruh di mana, deck mungkin juga udah penuh gitu kan. Taruh di depan, selama itu nggak lebih dari 10 kilo, harusnya aman banget cuy. Di bagian rak depan ini juga kita tambahin lampu, kita pasangin nih lampu. Ini lampunya ukurannya 5,75 inci. Ini pakai lampu model LED bulat biasa sih ya, simple sebenarnya. Dan di bagian sisi kiri kanannya kita juga pasangin lampu sen. Mengingat lampu sennya tadinya tuh aslinya ada di lampu depan built-in kan kalau si Yamaha Gear. Karena kita udah lepas, jadi kita tambahin lampu sen aftermarket modelnya bulat kayak gini, model ala-ala JDM Cargo by Cargo scooter Jepangan gitu cuy. Yoi. My attention I've been giving to you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. Namanya juga motor operasional restoran burger gitu kan, otomatis kita juga pasangin
box, ya kan, box belakang. Dan sesuai dengan dimensi burgernya Aldi yang katanya gede banget ya, mesti katanya karena gue belum pernah nyobain. Jadi kita siapin juga box belakang yang ukurannya jumbo juga guys. Yoi, ini by the way boxnya kita custom sendiri, bahan pakai fiber karena kalau pakai plat otomatis berat banget ya. Dan dimensi ini cukup besar. Ini gue nggak tahu sih, belum ngetes bisa bawa berapa biji burger yang paling gede yang ada di Aldi's Burger, tapi ini lumayan gede. Dan untuk mempermudah aksesnya ketika buka box atau buka bagasi atau mau isi bensin, karena isi bensin kan dia ada di bawah jok ya, motor matic. Kita juga pasangin di bagian belakangnya ini back rack yang tipe slider, jadi bisa dimundurin kalau mau isi bensin. Langsung aja kita mundurin kali ya, sistemnya gampang. Kita cuma tinggal buka, di sini ada quick release-nya kiri dan kanan, langsung ditarik ke belakang. Nah, ini udah beres. Dari sini joknya bisa kebuka semua nih kalau mau isi bensin gitu kan. Sah. Isi bensin gampang, mau naro barang-barang, tas-tasan gampang di sini. Tutup lagi. Kalau misalnya mau dibalikin lagi ke depan tinggal dorong aja. Nah, di quick release lagi. Seperti ini. Kiri dan kanan. Yoi. Beres. Untuk dalamnya sendiri, kalau tipe bukanya ya, ini dia bukan box yang bagian atas, tapi buka belakang, ala-ala box kargo gitu. Di sini ada penguncinya, jadi tinggal dibuka aja, dan dibuka seperti ini. Dek. Bisa naruh barang, bisa naruh bahan makanan, habis belanja ke pasar, dan semua segala macam. Dalamnya, supaya kelihatan rapi, kita juga lapisin pakai karpet, jadi nggak terlalu kelihatan tekstur fiberglassnya gitu ya. Terus biar nggak bocor juga, kita tambahin list karet di sini. Jadi kalau misalnya saat hujan-hujan atau motor yang dipakai hujan, dalamnya itu nggak kebasahan karena ketika ditutup, seal karetnya itu neken semua guys. Jadi kalau misalnya ini disiram air pun sekalipun, karena ada seal karetnya, jadi aman. Airnya nggak bakal masuk ke dalam. Oke, kita langsung mau nyobain sitting posturnya atau posisi duduk di motor ini. Seperti ini, tinggi badan gue itu 160, 158 sih ya. Dan ketika duduk di motor ini, ya feel-nya seperti motor standar aja. Cuman di belakang berasa agak kayak bawa barang sesuatu gitu karena ada boxnya kan ya. Dan di bagian setang kemudinya sendiri ada beberapa yang kita udah modifikasi juga. Terutama kita pasangin part-parts aftermarket kayak grip gas, pakai grip gas strip dari Katros. Spion juga kita ganti pakai spion kotak biar berkesan lebih, apa ya namanya, cargo bike lah ya. Ala-ala motor JDM juga. Dan selebihnya part-part yang simple-simple aja. Secara overall sih sebenarnya untuk posisi duduknya feel-nya seperti naik motor standar aja. Nah cuman supaya box belakang ini bisa dipasang dan bisa slide kayak tadi ya, tentu aja bagian jok juga harus kita custom. Untuk material joknya sendiri, bahan dasarnya itu kita masih pakai bawaan standar pabriknya. Cuman bagian busanya aja yang kita rombak. Jadi di bagian belakang ini bentuknya flat, sedangkan di bagian depan kita bikin agak nge-wave gitu ya. Jadi terlihat seperti single seat. Untuk kulitnya sendiri di sini gua pakai MB-Tech karena cuman MB-Tech yang punya material bahan atau tekstur yang lengkap banget. Udah gitu kualitas bahannya juga nggak tipis, tebel. Jadi kalau misalnya jok ini dipanas-panasin, kena hujan apa segala macam, durability-nya udah oke banget. Di sini gue pakai dua material bahan dari MB-Tech, yang sisi kiri dan kanan yang teksturnya halus itu pakai MB-Tech Carrera, sedangkan yang bagian tengah yang ada motif agak-agak kayak kulit jeruknya itu ya, teksturnya agak kasar, itu gue pakai dari MB-Tech Camaro. Dan untuk benangnya sendiri di sini gue pilih yang warna hitam biar nggak terlalu kelihatan mentereng. Stitchingnya juga kita pilih simple, ada garis-garis melintang gitu ya, kiri kanan di bagian yang atasnya ini cuy. Terakhir di motor ini yang bikin motor ini kelihatan ngejreng banget ya adalah tampilan body-bodinya, dimana kalau kalian lihat sekarang udah ada liverynya ala-ala Aldi Burger nih cuy. Nah untuk bagian body-body kemarin pengecatan itu digarap langsung sama Belkot. Kenapa Belkot? Karena cuma Belkot yang menurut gue punya kualitas konsisten dan punya material bahan yang oke banget cuy ya. Dan untuk pengerjaan airbrushnya sendiri dikerjain sama teman-teman dari 3D Painting. Hasilnya gue suka banget cuy ya. Simple, grafisnya itu nggak terlalu berlebihan. Finishingnya semuanya doff body-bodinya dari depan sampai belakang. Di sini untuk keseluruhan warna liverynya kita pilih warna abu-abu dan ada warna hitam sama abu-abu tua juga. Yang paling gue suka di bagian bodi samping sini. Walaupun ini kepotong ya sama bagian bodi kasar ya, cuman di sini tuh ada logo hamburger sebenarnya. Dan di bagian samping sini ada logo Aldi's Burgernya. Gak cuman bagian bodi-bodinya juga, kalau kalian lihat box belakang yang tadi udah gue bahas ya, ini juga dicat
pakai belkot juga dengan finishing glossy. Glossy-nya glossy banget, dapat banget, dan grafisnya menurut gua dapat banget juga, berkesan kayak motor operasional gitu ya. Yang paling gue suka di bagian box ini ada tulisan ini. Yoi, ini statementnya Aldi banget. Semua burger milik Allah. Bisa pesan online. Nice. Ya, itu dia motornya Aldi's Burger buat Mas Aldi Taher. Motornya udah jadi, tapi gua pengen banget nganterin motornya. Tapi untuk episode kali ini sampai di sini aja. Nanti di episode berikutnya gue bakal bahas, mungkin bakal nganterin motornya ke Mas Aldi Taher dan bakal di roasting atau apalah gue nggak tahu. Tapi yang pasti episode kedua bakal seru banget. So, kalau kalian punya pertanyaan seputar kali ini, tulis aja di kolom komen. Nantikan episode berikutnya saat tim Katros nganterin motornya Aldi's Burger ke Aldi Taher. Cukup sekian untuk episode kali ini. Videonya langsung aja gue tutup. Seperti biasa, gue Ateng cabut. Peace.